sambutan saya tetap dalam koridor advokat karena saya barusan menerima dari DPN bahwa advokat katanya dalam ajang pemilu harus independen. Mudah-mudahan sambutan saya masih dalam koridor advokat ya. Rekan-rekan sejawat semua, sebentar lagi rekan-rekan sejawat akan dilantik sebagai advokat. Rekan-rekan sejawat akan menyandang satu profesi baru, profesi advokat. Nah, profesi ini adalah sebagai penegak hukum. Kemudian dalam menjalankan profesi ini, saya sebelum menyampaikan untuk memperingatkan kepada teman-teman, sebenarnya saya ingin lebih dahulu juga mengingatkan kepada diri sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat semua itu adalah nasihat juga kepada diri saya sendiri. Beberapa waktu lalu, agar teman-teman ketahui, kami DPN Peradi itu ada rakernas ya Pak Waketum ya, rakernas kami di Batam. Fenomena hari ini dalam sambutan ketum pada saat itu menyampaikan bahwa profesi kita hari ini, profesi advokat itu diibaratkan, ketum sampaikan bahwa advokat itu dibenci tapi dirindukan. Dibenci tapi dirindukan. Itu yang ketum sampaikan pada saat sambutannya di dalam rakernas. Artinya apa? Hari ini siapapun dia, ketika ada masalah, dia akan membutuhkan advokat. Sekalipun presiden, apabila ada masalah hukum, dia membutuhkan advokat. Tapi sekarang kita lihat juga di berita-berita ada beberapa juga rekan-rekan advokat yang dilakukan kriminalisasi. Ya. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan yang nanti akan menyandang status profesi advokat dan juga terhadap diri saya sendiri, karena kadang kita ini adalah orang yang terlalu mahir untuk memberikan nasihat, apalagi advokat kan, hanya kita lupa mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita mampu memberikan nasihat yang bagus, yang baik pada orang lain, tapi kita lupa kadang untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Nah, ketika nanti teman-teman menyandang status profesi advokat, harus benar-benar berhati-hati. Hati-hati ya. Jadi saya sampaikan dalam menjalankan profesi advokat, pesan saya nanti hati-hati di jalan. Ujian teman-teman sebagai profesi advokat itu lebih berat dari sekedar teman-teman ujian profesi advokat beberapa waktu yang lalu. Kalau ujian profesi advokat beberapa waktu yang lalu, yang teman-teman hadapi hanya kertas, kemudian teman-teman mengisi soal-soal. Soal-soal setelah teman-teman menjadi advokat itu jauh lebih berat tantangannya. Bagaimana teman-teman kemudian mengadvokasi nanti pencari keadilan, bagaimana teman-teman berhadapan dengan instansi-instansi penegak hukum yang lain, bagaimana teman-teman nanti berhadapan dengan rekan sejawat dalam konteks pertempuran di bidang hukum. Artinya banyak tantangan ke depan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman. Itu tentang hati-hati dalam menjalankan profesi. Ya, meskipun tadi advokat adalah profesi yang dirindukan, tapi juga sekaligus ada juga yang membenci. Ya. Nah, kemudian apa itu advokat? Advokat itu adalah orang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya apa? Advokat adalah orang yang memberikan jasa. Atas jasa yang dia berikan, dia berhak atas honorarium. Artinya ada juga profit oriented di situ. Boleh nggak? Boleh. Undang-undang memperkenankan hal itu. Boleh kita untuk meminta honorarium ya terhadap klien kita. Tapi jangan lupa bahwa
kemuliaan seorang advokat. Apa itu kewajiban seorang advokat? Ialah memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Disitulah letak kemuliaan teman-teman sebagai advokat. Bagaimana teman-teman memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan secara cuma-cuma yang tidak mampu. Itulah kenapa di dalam Pradi kita ada gerakan pro bono. Gerakan pro bono itu bukan kepada lembaganya. Ada mungkin organisasi yang lain dilembagakan, ada PBH, ya kan? Tetapi kalau di sepengetahuan saya, mohon dikoreksi kalau salah Pak Waketum, kita itu adalah gerakannya pro bono, bukan lembaganya. Tapi gerakan pro bono itu, karena apa? Pro bono itu melekat kepada advokatnya, bukan kepada lembaganya. Undang-undang advokat menyatakan setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dalam pengalaman ada hal-hal yang membuat kita itu terharu kalau kita memberikan bantuan terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu. Saya dengan Pak Wakil Sekretaris waktu itu Pak Andre pernah membela pencari keadilan yang tidak mampu. Setelah persoalannya selesai kita tangani, dia memberikan reward. Ternyata dalam keadaan keterbatasan dia masih menghargai, memberikan reward. Dia kasih agar-agar rumput laut. Terima kasih Bang atas bantuan yang Abang berikan. Saya tidak bisa memberi banyak. Saya memberikan agar-agar rumput laut di bawah kaki. Tapi itulah kemuliaan. Kadangkala musuh kita, advokat itu bukan lawan kita, tapi klien kita. Kadangkala justru orang yang tidak mampu yang bisa memberikan penghargaan. Bahkan orang yang mampu bisa klien kita menjadi musuh kita sendiri. Bahkan dia bisa melaporkan kita. Hati-hati teman-teman. Jadi tantangan kita sebagai advokat hari ini begitu banyak. Tantangan kita hari ini begitu banyak. Tantangan belum banyaknya organisasi. Banyak organisasi hari ini yang yang melahirkan advokat. Belum tantangan perubahan zaman, perubahan yang begitu cepat. Ada artificial intelligence, internet of things kalau Ketum bilang. Itu juga tantangan bagi kita. Artinya apa? Di era hari ini, menurut pandangan saya, sudah tidak tepat lagi kita konsepnya berkompetisi. Apabila berkompetisi, kecenderungan kita akan saling menjatuhkan. Karena bagaimana supaya saya yang maju sendiri, yang lain tidak boleh. Tapi yang tepat menurut saya hari ini adalah kita berkolaborasi. Apabila kita berkolaborasi, maka kita akan saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Artinya kita harus saling melengkapi, saling berkolaborasi. Nanti apabila teman-teman sudah dilantik sebagai advokat, hari ini teman-teman pelantikan, besok akan ada penyumpahan di pengadilan tinggi. Setelah itu teman-teman resmi menyandang status profesi advokat. Teman-teman boleh mau berkiprah di organisasi profesi, boleh. Mau mengkhususkan diri di pendidikan kekhususan, mau jadi kurator, bisa. Ibu Wasekjen, kurator ya Bu Wasekjen. Bisa nanti diskusi dengan beliau bagaimana caranya mau menjadi kurator. Boleh mengkhususkan diri ke profesi, kekhususan profesi advokat. Mohon izin kalau agak panjang, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam penyelenggaraan pelantikan ini. Apabila kami, ya, saya atas nama panitia juga, kebetulan hari ini ketua panitia lagi sakit ya. Mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sebentar lagi akan dilantik. Dan
Saya doakan agar teman-teman bisa menjadi advokat yang sukses, berintegritas, dan tetap di dalam koridor hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.